صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام شيخنا ورب أرواحنا يحيي الدين من غير خير ورسولهما وفروعهما أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر له ويرحمه بيعلي درجاتهم بالجنة يعين علينا من درجاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإيمانهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية على كل نية صالحة جاري أهل كل خير نافع أهل كل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maka berkata Al-Ustaz Al-Habib Alwi As-Sagar ketika berdiri hafizahullahu ketika berdiri bagi yang mampu jika bentuknya salat fardu keempat membaca surah Al-Fatihah termasuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara urut sambung menyambung berikut tasdid atau syiddahnya maksudnya surah Al-Fatihah dimaksud tidak sah diputar balikan atau disungsang seperti ayat nomor 1 dibaca pada nomor 3 dan ayat nomor 2 dibaca pada nomor 5 dan seterusnya. B. Sambung menyambung artinya bacaan Fatihah
dimaksud tidak boleh dihentikan terlalu lama sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa bacaannya telah putus atau terputus-putus, dan tasydid harus dibaca sesuai dengan hak huruf-huruf yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif hafizahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membicarakan tentang fardu salat atau kewajiban salat. Yang ketiga sekarang, berdiri bagi yang mampu jika bentuknya salat yang fardu. Jadi kalau yang fardu kita mesti apa tuh? Berdiri. Yang sunnah boleh gak? Sekalipun mampu duduk boleh, tapi afdolnya sekalipun sunnah dalam kondisi kita mampu maka afdolnya berdiri. Tapi masih boleh kalau yang sunnah. Kalau yang fardu, selama kita bisa berdiri maka hukumnya wajib apa? Berdiri itu. Nggak boleh duduk sama sekali tidak diperbolehkan duduk. Yang kemarin ya, itu ya, kakinya kemudian tangannya ya. Jadi jangan sampai salah itu. Sampai mengangkat tangannya, sampai mengucapkan takbiratul ihram kemarin ya, caranya itu ya. Ulang lagi deh. Kayak yang baru. Tangan begini, kaki begini nih. Nih. Kaki begini, tuh ya. Kaki yang kanan dengan yang kiri dihadapin ke arah kiblat. Nah, kemudian antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri itu jaraknya adalah sejengkal tuh. Jadi ente begini tuh. Pandangan mata ente itu arahin ke tempat sujud dari awal tuh. Dari pas diri itu pandangan mata sudah diarahkan ke tempat sujud. Kemudian bagian kaki itu sunnahnya bukan begini. Jadi bukan miring begini ya. Nggak begini kakinya ya. Kalau yang sering ke sawah mungkin begini kakinya. Memang sering napak kakinya lebar. Begini juga jangan tuh. Jadi sunnahnya kaki bagaimana tuh? Nah, lurusin tuh. Ke arah apa tuh? Arah kiblat begitu tuh. Ya. Nanti ente kalau belum terbiasa kakinya begini lagi, gituin lagi tuh. Jangan kali-kali jangan begini-gini lagi. Jadi sunnahnya kaki ente hadapin ke arah mana? Arah kiblat tuh ya. Ingetin tuh. Jadi kalau kaki pas lagi udah diginiin, ngelihat lagi begini, gituin lagi dikit tuh. Nggak batal nggak batal. Jadi selama kita cuma begini nggak batal. Jadi usahakan tuh kaki kita kanan yang kiri ke arah kiblat tuh, begitu ya. Tuh. Kemudian kaki yang kanan dengan kaki yang kiri jaraknya tadi berapa? Sejengkal tuh. Nah, udah selesai. Pandangan mata kita ke arah tempat sujud. Kaki udah selesai. Antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri adalah sejengkal maksimal ya. Kemudian kakinya kita arahkan ke arah kiblat. Nah, tangan kita udah siap-siap seperti ini. Ada kesunahan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, untuk apa? Untuk mengucapkan niat sebelum kita masukkan niat di mana? Di hati. Kan kita suka ngucapin niat tuh, usolli fardal maghribi ya. Kalau yang imaman tambahkan kalimat imaman, kalau yang menjadi jamaah makmum tambahkan kalimat makmuman tuh. Itu hukumnya sunnah. Ingetin ya. Jadi yang kita ucapin, yang berkali-kali kita ucapin, usolli fardal maghribi salasah raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala atau adaan imaman lillahi ta'ala, itu disebut dengan at-talaffuz bin niyah. At-talaffuz bin niyah hukumnya adalah dari apa? Sunnah tuh. Nah, seperti ini tuh. Tangan begini. Nah, pas kita masuk kepada rukun mengucapkan takbiratul ihram, ada kesunahan tangan diangkat nih begini. Dari Allah, dari udah apa tangan tuh? Diangkat tuh, gini tuh ya. Allah.
Jadi pas A atau hamzah yang barisnya A pada kalimat Allah, tangan kita langsung diapain? Diangkat. Allah, sambil masukin niat di hati kita antara hamzah A sampai akhir daripada huruf ro itu. Jadi masukin niat kita itu. Allah, nih tangan kita itu arahkan seperti ini. Begini boleh nggak? Begini boleh. Begini boleh nggak? Boleh. Tapi sunnahnya ini, telapak tangan kita arahkan kemana ini? Ke arah kiblat tuh, begitu ya. Jadi begini. Allah. Ini mata tetap kemana tuh? Tetap sujud tuh. Jadi begini. Allah. Nih, tangan begini nih. Allah. Kemudian ibu jari kita sejajar dengan, nah ini nih, anting-anting ya. Nah, kemudian jari tengah kita ini sejajar dengan bagian apa? Bagian atas. Tuh giniin tuh. Tuh. Ini sejajar dengan ini. Tuh. Gituin. Allahu Akbar. Ya. Dari A udah kita angkat. Allahu Akbar. Tuh. Dari hamzah A sampai ro bar itu masukin niat di hati kita minimal 3. Qasad, ta'arrud, bukan ta'rud, bukan ta'rud tapi apa? Ta'arrud. Jadi ainnya setelah ain ada ro-nya ditasdidkan. Qasad, yang kedua adalah ta'arrud, yang ketiga ta'yin tuh. Jadi pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin tuh. Qasad mengucapkan kalimat di hati kita usolli. Kemudian ta'arrud mengucapkan di hati kita kalimat fardhu. Ta'yin mengucapkan di hati kita kalimat al-maghribi. 3 yang wajib. Kalau kita jadi imam, tambahkan kalimat imaman. Kalau jadi makmum, tambahkan kalimat makmuman. Begini. Allah, ingetin ya, kaki kita ingetin tuh, yang kanan dengan yang kiri sudah menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kanan dengan yang kiri maksimal adalah 1 jengkal. Kemudian tangan kita seperti ini sebelum diangkat. Pas sudah mulai kalimat Allah, Allah, tuh ya, Allah. Ini bukan begini, begini boleh, nggak masalah, nggak batal sembahyang kita. Cuma dia nggak sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Yang sunnahnya dalam madhab kita ya, kita nggak ngomongin madhab lain ya. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu seperti ini. Jadi kita punya telapak tangan arahkan kemana itu? Ke arah kiblat seperti ini. Nah kemudian ibu jari sejajar dengan cuping atau anting-anting. Kemudian ini jari tengah sejajar dengan kuping bagian paling atas. Ini sejajar dengan ini. Tuh gituin tuh ya. Jadi begini. Allah, langsung masuk lihat di hati kita. Langsung masuk niat di hati kita. 3 yang penting tadi. Qasad, kemudian ta'arrud. Jangan salah ngucapin ya. Jangan salah ngucapin. Ta'arrud yang pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat usolli, kemudian ta'arrud kalimat Allah, ta'yin kalimat al-maghribi. Seperti ini. Allah, masuk niat di hati kita. Usolli fardal maghribi. Yang imam tambahkan kalimat imaman, yang makmum tambahkan kalimat makmuman. Yang panjang tuh yang kita sering baca usolli fardal maghribi, ada kalimat salasa rakaatin, ada kalimat mustaqbilal kiblati, ada kalimat adaan, ada kalimat lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Kalau bisa silahkan. Susah karena jadi bikin apa itu? Bikin ribet tuh. Urusan agama dibikin gampang oleh ulama kita itu. Dibikin gampang, jangan sampai kita pas niat jadi apa?
Jadi susah masuknya tuh. Nah, paling gampang ambil yang tadi, ambil 3 poin aja. Pertama, qasar, yang kedua tadarrud, yang ketiga ta'yin. Kalau imam tambahkan kalimat imaman, kalau makmum tambahkan kalimat makmuman. Seperti ini ya. Allah masuk di hati kita. Usolli fardal maghribi imaman atau makmuman. Akbar. Tangan nih, dekap nih. Sedekapnya nih seperti ini. Di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar tuh. Naruhnya begini tuh. Tuh. Boleh begini, boleh begini. Nih, kebanyakan ulama kita seperti ini. Nih, 2 jari apa nih? Tunjuk. Ini jari apa nih? Berarti udah kopi tuh. Udah sadar doangnya. Tuh. Ini jari telunjuk, jari tengah, taruh sini tuh. Tuh, ya. Ini jari apa ini? Manis, jari kelingking taruh sini tuh. Ibu jari taruh sini tuh. Allah Akbar, izin banget nih. Allahu Akbar. Ya begitu ya. Ya. Allahu Akbar ya. Nah, perempuan ingetin, perempuan sebelum sembahyang, bukan perempuan nih, sebelum sembahyang, periksa dulu rambutnya tuh, jangan langsung apa? Sembahyang. Karena kalau laki pakai peci mau gimana lagunya juga sah, yang penting waktu sujud nggak apa nih? Nggak ketutupan nih, tuh, buka dikit tuh. Perempuan jadi urusan kalau perempuan. Makanya sebelum perempuan sembahyang, pakai mukena ya, pakai mukena, lihat dulu ini. Di sepanjang dia punya mukanya ada rambut nggak tuh? Tuh, jangan suruh apik, jangan suruh opik urusan ntar. Ya, lihat dulu sendiri tuh di kaca tuh, ada nggak rambutnya tuh? Kalau ada gituin dulu. Satu helai kelihatan maka dihukumkan apa? Nggak sah, batal tuh. Yang kedua ini pakai mukena, jangan di sini perempuan nih. Pakai mukena jangan di mana nih? Jangan di bawah sini, naikin sampai sini dagu. Karena inilah bagian wajah yang boleh kelihatan, yang boleh nampak pada waktu perempuan sembahyang. Cuma 2, wajah, yang kedua adalah apa? Telapak tangan, perut dengan ini. Jadi telapak tangan diperbolehkan kelihatan. Jadi mukanya, mukenanya pakai sampai sini tuh. Jangan diginiin, ke bawahin jangan. Pakai sampai sini. Ke bawah sedikit kelihatan sininya, maka dihukumkan sholatnya batal, nggak sah tuh. Jelas ya, perempuan tuh ya. Kemudian pas dia lagi ngucapin takbiratul ihram, angkat tangannya, Allah, mukenanya jangan sampai turun. Kalau sampai turun sedikit doang, kelihatan segini misalnya nih, maka dihukumkan sembahyangnya pun dihukumkan batal. Jelas ya. Jadi kalau yang laki tadi gitu. Tapi laki ingat kesunahan kainnya, laki itu kesunahan kain yang dipakai, jangan ngengser ya, jangan apa? Ngengser, jangan di bawah apa itu? Jangan di bawah mata kaki, usahakan di atas apa? Mata kita itu paling minim kita pakai kain di atas apa? Mata kaki kita. Jadi jelas ya. Jadi begitu ya tadi ya. Kaki seperti ini. Kemudian tadi tangan seperti ini ya. Allahu Akbar. Jelas ya. Pandangan mata ke arah tempat sujud terus ya, nggak berhenti tuh. Allahu Akbar terus sampai kita sembahyangnya selesai, kecuali pada waktu kita ngucapin tasyahud awal atau tahiyat awal, tasyahud akhir atau tahiyat akhir, kita baca sampai kalimat illallah, maka sunnah pandangan mata kita arahkan ke telunjuk ini ya. Entar nanti insyaallah akan dibahas nanti insyaallah. Jelas ya. Itu sembahyang. Yang kedua, yang ketiga adalah wajib untuk tadi apa? Berdiri bagi ya mampu jika bentuknya sholat fardu. Kemudian kalau nggak mampu berdiri bagaimana ya kemarin tuh? Kalau seandainya berdiri nggak bisa, maka diperbolehkan duduk. Duduknya boleh pertama seperti ini, duduk iftirash. Nih begini nih iftirash, it'at.
iqa, diperbolehkan seperti ini duduknya nih tuh begitu. Kalau kita diri nggak bisa karena sakit atau utur yang lain, yang pertama diperbolehkan duduk seperti ini tuh. Ini disebut dengan duduk iqa namanya nih, ya. Duduk apa tadi? Iqa tuh. Ini kita punya pantat dudukin ini. Kita punya tumit disebut dengan duduk iqa seperti ini ya. Nih giniin tuh gituin tuh. Ini hukumnya sunnah yang pertama. Atau diperbolehkan kita duduknya duduk iftirash, duduk untuk tasyahud awal kayak begini tuh. Nih, kaki yang kanan diriin, kemudian kaki yang kiri dudukin tuh begini. Ini kalau bagi yang sehat. Kalau yang asam urat silahkan begini, nggak masalah tuh. Diginiin sakit sejam nih misalnya tuh. Pas bangun-bangun mati. Jangan sembahyang, mati aja udah. Kayak begini ya. Ini afdolnya nih. Pertama tadi gini, iqa ya. Begini tuh. Jadi maaf, pantat kita dudukin apa ini? Tumit. Disebut dengan duduk iqa. Namanya apa? Iqa tuh. Hamzah, qaf, ain, hamzah lagi. Iqa. Yang kedua, diperbolehkan seperti ini. Diperbolehkan duduk iftirash, disebut dengan duduk iftirash, duduk untuk tasyahud atau tahiyat yang mana tuh? Yang awal, yang pertama, begini tuh. Pantat yang kiri dudukin, kaki yang apa ini? Yang kiri, kemudian kaki tangan lagi apa? Kaki yang kanan kita diriin tuh seperti ini tuh ya. Nah, kaki yang kanan diriin seperti ini. Nah, ini cara afdal duduk iftirash. Yang ketiga, diperbolehkan duduk tawarruk begini. Tawarruk namanya itu ya. Tawarruk begini disebut dengan duduk apa nih? Tawarruk, duduk untuk tasyahud akhir tuh begini tuh ya. Jadi boleh duduknya duduk iqa begini, boleh duduk iftirash begini, duduk untuk tasyahud awal, atau diperbolehkan duduk tawarruk, apa namanya ini? Tawarruk, duduk untuk tasyahud akhir, atau diperbolehkan tarabbu, bersila. Tarabbu begini ya. Nah, begitu tuh. Tapi jangan begini tuh, begini. Begini tuh ya, boleh ya. Ini sebut dengan apa ini? Tarabbu, namanya apa? Tarabbu. Jadi iqa seperti ini. Nih iqa nih. Iqa seperti ini nih, tuh iqa ya. Iqa begini boleh. Yang kedua ini disebut dengan iftirash. Yang ketiga disebut dengan begini. Kalau tadi iftirash duduk untuk tasyahud awal, ini tawarruk duduk untuk ya, boleh juga yang terakhir apa disebutnya nih? Nah, tarabbu. Duduk apa namanya? Tarabbu. Jadi kalau itu bersila disebut dengan tarabbu. Jelas ya? Inilah duduk yang diperbolehkan pada waktu ada orang yang udzur salatnya dalam kondisi berdiri. Isya ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tanawwir basyirati wa sam'i wa mukhalati wa tulhi
بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنزرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإلى غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بإجابتي اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله وعلى نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.